Oke, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita bakal ngomongin sesuatu yang krusial banget, yaitu audit sistem informasi. Coba deh, bayangin ini tuh kayak penjaga ahli buat benteng digital sebuah perusahaan. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Di zaman sekarang kan, setiap organisasi itu pada dasarnya punya benteng digital. Pertanyaannya, benteng digital Anda itu beneran aman nggak? Gini, satu aja titik lemah. Misalnya password yang kecolong, server yang tiba-tiba mati, atau data yang bocor. Itu bisa ngeruntuhin seluruh sistem loh. Ancamannya tuh di mana-mana. Dan kita nggak cuma ngomongin soal kerusakan fisik ya. Ancaman yang paling bahaya itu justru yang nggak kelihatan. Kayak pencurian data, penyalahgunaan informasi, atau akses ilegal yang bisa bikin semua operasi lumpuh total. Nah, ini dia taruhan yang dihadapi semua bisnis sekarang. Oke. Mari kita bedah lebih dalam lagi. Sebenarnya, apa sih benteng digital modern ini? Apa aja yang mesti kita jagain? Nah, yang menarik di sini tuh cakupannya luas banget. Ini bukan cuma soal komputer atau server doang. Ini tuh satu ekosistem informasi yang utuh. Mulai dari hardware-nya, software yang jalan di atasnya, data-data berharga yang disimpan, jaringan yang nyambungin semuanya, sampai, nah ini yang paling penting, orang-orang yang punya akses ke sana. Semua elemen ini adalah bagian dari benteng yang harus dilindungi. Jadi, dengan semua aset dan ancaman tadi, gimana dong caranya kita mastiin benteng kita ini aman? Nah, disinilah si penjaga ahli ini masuk, audit sistem informasi. Kata kuncinya di sini adalah keyakinan. Jadi, tujuan audit S itu sebenarnya bukan buat nyari-nyari salah ya, tapi lebih ke ngasih kepastian buat manajemen dan para stakeholder kalau semuanya tuh udah jalan semestinya. Asetnya aman, datanya bisa dipercaya, dan sistemnya benar-benar ngebantu perusahaan mencapai tujuannya. Pertanyaan bagus nih. Ternyata bisa dua-duanya. Dan masing-masing punya peran yang beda banget. Oke, kita lihat bedanya ya. Audit internal itu ibaratnya kayak dokter pribadi perusahaan. Mereka ada di dalam, ngecekin terus-terusan, dan bantu ningkatin kesehatan sistem dari waktu ke waktu. Tujuannya ya buat manajemen. Nah, kalau audit eksternal, itu lebih kayak spesialis independen yang dipanggil buat ngasih opini kedua yang objektif buat pihak luar, kayak investor atau regulator. Dua-duanya sama-sama penting, tapi audiensnya beda. Sekarang gimana cara sang penjaga ini kerja? Audit itu bukan proses yang asal-asalan loh. Ada cetak biru atau kerangka kerja strategis yang jadi panduan di setiap langkahnya. Alih-alih cuma jadi proses yang kaku, audit yang sukses itu justru ngegambarin 4 fungsi inti manajemen. Ada perencanaan, biar kita tahu apa yang mau dicari. Ada pengorganisasian, buat mastiin sumber daya yang pas itu tersedia. Terus ada kepemimpinan buat nguntun timnya. Dan terakhir pengendalian, buat ngejaga biar semua prosesnya tetap di jalurnya dan sejalan sama tujuan besar perusahaan. Dan ini bukan kerjaan tebak-tebakan ya. Para auditor profesional itu ngikutin standar yang ketat banget. Contohnya yang dikeluarin sama ISAKA. Tujuannya, biar setiap audit itu objektif, konsisten, dan kualitasnya tinggi, dimanapun audit itu dilakuin. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana sih sebenarnya si penjaga ini melakukan inspeksi keliling benteng digital? Prosesnya itu metodis banget dibagi jadi 5 tahap yang jelas. Dimulai dari perencanaan, di mana kita nentuin ruang lingkupnya. Terus kita uji pengendaliannya, uji transaksinya, sampai uji hasil keseluruhannya. Nah terakhir, baru deh kita bikin laporan yang isinya rangkuman semua temuan. Inspeksi itu selalu dimulai dari lapisan paling luar, yaitu keamanan fisik. Ruang servernya kekunci nggak? Ada rencana darurat nggak kalau amit-amit ada kebakaran atau banjir? Sistem backup datanya jalan? Nah, ini tuh fondasi dari semua keamanan digital. Setelah tembok fisiknya aman, kita baru masuk lebih dalam keamanan logis. Disinilah kita ngecek pertahanan digitalnya. Siapa aja yang boleh akses data apa? Passwordnya udah cukup kuat belum? Data-data penting dienkripsi nggak biar nggak bisa dibaca kalau dicuri? Firewall-nya jalan dengan baik nggak buat ngeblokir penyusup? Tapi benteng modern kan gak cuma ada di satu lokasi fisik ya. Banyak banget aset penting yang sekarang disimpan di awan atau cloud. Nah, gimana caranya kita ngejaga wilayah virtual yang baru ini? Ada 3 modal utama nih. SaaS itu ibaratnya kita nyewa mobil yang udah jadi, tinggal pakai. PaaS itu kayak kita nyewa bengkel lengkap buat ngebangun mobil kita sendiri. Dan IaaS, nah ini kayak kita cuma nyewa tanah sama fondasinya, terus bangun semuanya dari nol. Setiap model ini punya resiko dan kontrol yang beda-beda, yang pastinya harus diperiksa sama auditor.
Mau di server sendiri atau di cloud, data kita kan disimpan di hardware fisik, yaitu hard drive. Dan namanya juga alat, ya hard drive itu bisa rusak. Jadi bagaimana caranya kita mastiin data nggak hilang pas itu terjadi? Jawabannya adalah teknologi, yang namanya RAID. Anggap aja ini kayak tim hard drive yang kerja bareng. RAID 0 itu fokusnya ke kecepatan, tapi nggak aman sama sekali. RAID 1 fokus keamanan dengan bikin salinan cermin. Aman banget, tapi kapasitasnya jadi lebih kecil. Nah, yang populer itu kayak RAID 5 atau RAID 10. Ini coba nyiimbangin keduanya. Jadi kinerjanya cepat, tapi tetap ada perlindungan kalau salah satu anggota timnya gagal. Oke, setelah kita ngobrolin semua yang teknis ini, yuk kita balik lagi ke gambaran besarnya. Kenapa sih ini semua penting banget? Ini tuh lebih dari sekedar buat bertahan loh. Ini dia inti strategisnya. Audit SI yang kuat itu bukan cuma soal ngehindarin bencana, tapi soal menciptakan nilai. Kalau kita tahu sistem dan data kita itu bisa diandalin, kita bisa bikin keputusan bisnis yang lebih cerdas. Ini juga ngebangun kepercayaan sama pelanggan dan investor yang ujung-ujungnya ya menciptakan keunggulan kompetitif yang nyata. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan sempurna. Kita harus mandang audit SI itu bukan sebagai biaya, tapi sebagai investasi. Investasi untuk kesehatan, kekuatan, dan masa depan perusahaan. Ini tuh udah jadi bagian dari DNA perusahaan yang sukses. Jadi pembahasan kita kali ini ditutup dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng nih. Dengan semua ancaman dan peluang yang ada di luar sana, seberapa kuat sih dinding benteng digital Anda sendiri?